Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pagi ini kembali Masjid Abu Dzal Al-Ghifari bekerja sama dengan teman-teman pesantren mahasiswa Pesma Al-Ghifari, Lazisku dan juga yang tadi sudah disebutkan sponsor. Kita akan melakukan tablik akbar dengan bertemakan cinta bersemi dengan doa bukan noda. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Ami Nurbait ya, STBA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan ya pembina konsultasi syariah.com. Teman-teman mungkin bisa membuka situs tersebut. Pembina Yufid dan juga pembina pengusaha muslim. Nah ini karena pagi hari ini begitu cerah, alhamdulillah. Nah ini kita akan mulai, saya harapkan teman-teman sekalian bisa menyimak dan mencatat materi ini sampai nanti sesi tanya jawab. Kami ulangi bagi yang ingin bertanya, baik ikhwan maupun akhwat atau ummahat yang di masjid ini maupun menikmati lewat streaming multimedia Al-Ghifari, kalau ada pertanyaan bisa di WA ke nomor kami. Saya ulangi sekali lagi 081 80 50 20 826. Saya ulang sekali lagi 081 80 50 20 826. Baik jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu kita serahkan Ustadz Ami Nurbait Hafidhahullah Ta'ala untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Fayatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita hambanya yang dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Di sini insya Allah tidak ada yang suspek corona kan? Baik, Mas Teguh tidak kan? Baik, silakan mendekat ke Mas Teguh, insya Allah tidak tertular ya. Silakan mendekat, barangkali yang ada di luar biar bisa masuk. Panitia boleh masuk ya, panitia boleh masuk. Yang merasa kena suspek corona boleh di luar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita bisa belajar bersama mengkaji salah satu di antara fikih dalam ajaran kita, yaitu tentang masalah fikih nikah. Judulnya apa tadi Mas? Cinta bersemi dengan doa bukan dengan noda. Tadi juga sudah disampaikan CV beliau baru satu. Ya, yang baru satu apanya? Mas Teguh ini kalau ditanya kapan nambah, bilangnya OTW. Ojo takon wae. Terus terang, pembahasan tentang masalah fikih nikah bagi saya termasuk tema yang jarang saya bahas. Karena saya lebih sering mengupas tentang masalah muamalah, termasuk diantaranya riba. Ya. Sampai dikenal ini Ustadz riba. Sehingga untuk bagian masalah fikih nikah dan kaitannya dengan keremajaan, saya termasuk jarang sekali membahas itu. Ya. Cuman saya beranikan diri, karena yang kita bahas bukan bab poligami kan Mas? Baik. Pernikahan untuk yang pertama kali, bukan yang poligami.
Karena kalau saya diminta untuk membahas poligami, saya angkat tangan, nggak sanggup. Belum cukup umur. Tapi kalau untuk yang pertama, insya Allah kita sama-sama nekat ya. Yang belum nikah angkat tangan. Mayoritas sudah nikah. Hah? Yang belum nikah. Ya? Setelah didaftarkan. Yang belum nikah yang kedua. Semuanya kayaknya. Tayyib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pembahasan fikih itu ada 4 pokok pembahasan yang dikaji oleh para ulama. Buku fikih yang demikian tebal-tebalnya seperti Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya An-Nawawi yang salah satu edisi cetakannya sampai 22 jilid. Al-Mughni yang sampai 15 jilid. Kemudian fikih yang cukup terkenal adalah karya Wahbah Zuhaili yang berjudul Fikih Islam wa Adillatuhu, kurang lebih 9 jilid. Itu hanya membahas 4 pokok bahasan ini. 4 itu apa saja? Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih usrah, fikih seputar masalah keluarga, dan fiqhul qada wal jinayat, fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Dan urutannya selalu seperti ini. Ibadah, muamalah, usrah, kemudian baru masalah peradilan. Kenapa kok ibadah ditaruh nomor pertama? Karena ini tujuan dasar kita diciptakan oleh Allah. Makanya pembahasan fikih ibadah itu biasanya paling luas. Berjilid-jilid bahkan sampai 6 jilid. Sepertiga total fikih sendiri kebanyakan bahas masalah fikih ibadah. Ini yang paling luas. Karena ini adalah tujuan dasar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ibadah bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk anak kecil yang dia belum baligh. Makanya ada istilah usia tamyiz. Tamyiz ini kenapa? Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tahu ini aurat nggak boleh ditampilkan. Dia tahu ini harta orang lain nggak boleh diambil. Dia tahu ini najis harus dihindari. Ketika anak sudah di usia seperti ini, dia sudah bisa beribadah. Dan ibadahnya dinilai sah. Makanya boleh jadi imam. Kalau misalnya dia punya banyak hafalan melebihi yang tua-tua. Kemudian setelah ibadah, melaju ke fikih muamalah. Kenapa kok muamalah yang didahulukan? Bukan yang nikah dulu. Karena yang namanya pernikahan itu nunggu kalau perutnya sudah kenyang. Begitu ya. Sehingga untuk bisa mendapatkan kebutuhan yang sifatnya fisik, maka orang butuh bertransaksi. Disitulah fikih muamalah ditaruh di poin nomor 2. Setelah kebutuhan perut terpenuhi, maka orang merambah ke kebutuhan di bawah perut. Agar bisa terlaksana dengan legal, maka Islam memberikan aturan dalam bentuk pernikahan. Dalam fikih pernikahan kita akan membahas mulai dari bagaimana cara mencari pasangan yang baik sampai pembubaran pasangan, pembubaran keluarga. Baik bubar yang dilakukan secara resmi maupun bubar yang tidak resmi. Ini kok aneh-aneh ya, bubar resmi dan tidak resmi. Tapi itu bagian dari pembahasan fikih tentang nikah. Apa itu bubar yang resmi? Bubar resmi itu bubar yang bisa direncanakan atau dilakukan atas kesengajaan. Contohnya apa? Contohnya perceraian. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Ceraikanlah istrimu di masa ketika dia bisa menghitung masa iddah. Sehingga perceraian itu diperintahkan oleh Allah jangan langsung diucapkan ketika emosi, tapi diperhitungkan dulu. Silahkan kalau memang mau dijatuhkan cerai, ada waktunya tersendiri. Berarti di situ atas dasar apa? Kesengajaan. Itu yang dimaksud pembubaran secara resmi. Kemudian yang kedua adalah pembubaran yang tidak resmi. Apa itu Pak? Pembubaran yang tidak bisa direncanakan. Contohnya gimana? Kematian, meninggal. Ada yang sudah merencanakan? Kapan mau mati? Gak ada manusia yang tahu. Sehingga bagian ini
yang itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam bentuk mufaraqah antara suami istri tapi dia tidak resmi. Dan yang menjadi pembahasan berikutnya adalah konsekuensi setelah itu ada apa? Seperti pembagian warisan, masalah hibah, dan semua turunan ketika ada seorang yang meninggal dunia. Makanya pembahasan fikih usrah itu masuk di dalamnya fikih waris. Masuk di dalamnya tentang masalah hibah dalam sebuah keluarga. Itu tidak masuk dalam kajian fikih muamalah, tapi dilibatkan dalam kajian fikih tentang keluarga. Baru yang terakhir adalah fiqhul qada' wal jinayat, fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Kenapa ini ditaruh yang paling ujung? Karena hukum asal manusia adalah baik. Dia tidak melakukan pelanggaran, dia tidak melakukan tindak kriminal. Tapi kalaupun ada seperti itu, Islam punya aturannya. Sehingga bagaimana orang yang melakukan tindak kriminal, Islam menetapkan beberapa aturan dan ketentuan seperti apa hukumnya. Di situ kita mengenal istilah ta'zir, istilah hukuman had, hukuman dalam bentuk yang sudah ditetapkan oleh syariat. Makanya kalau kemudian orang itu belajar fikih dengan detail untuk membuat aturan negara, Pak, bisa, Pak. Jangankan cuma bisa, Pak, bahkan seperti inilah aturan ideal. Tidak ada agama yang referensinya lebih lengkap melebihi Islam. Anda bisa lihat perpustakaan agama manapun, gak ada yang sehebat perpustakaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Itu bukti bahasanya agama ini adalah wahyu dari Allah. Kalau tidak ada bukti yang lain yang lebih kuat dibandingkan ini, mungkin kita tidak menemukan bukti yang lebih kuat dari ini. Sehingga kalau orang tidak melihat kebenaran Islam dengan membaca sehebat inikah referensi yang dikarang oleh kaum muslimin, mungkin sudah tidak ada bukti yang lain untuk menunjukkan betapa benarnya agama ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Agama apapun mereka hanya punya satu kitab dan tidak berkembang. Pernah menemukan tafsir Injil? Ya? Tafsir Injil dikarang oleh Paus A, Paus B, ada enggak? Tidak ada. Atau menemukan tafsir Weda gitu? Tidak ada. Tapi kalau tafsir Quran, ada berapa versi? Banyak sekali. Ada karangan Ibnu Katsir, ada karangan Al-Qurtubi, At-Tabari, dan yang lainnya. Jumlahnya sangat banyak. Bahkan ratusan. Meskipun kita nggak pernah baca. Ya. Baik. Insya Allah di kesempatan kali ini, saya nanti akan sedikit menyinggung beberapa hadis yang penting untuk kita perhatikan terkait masalah pernikahan. Dan kemudian kita tambahkan sedikit tentang beberapa pelanggaran yang ada di masyarakat terkait masalah pernikahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akad nikah itu sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi atau bukan? Sunnah ya. Apa dalilnya? An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, karena itu siapa yang membenci sunnahku ini berarti dia bukan bagian dari umatku. Dan bentuk membenci sunnah Nabi SAW itu berarti menghindari, tidak mau melaksanakan. Makanya Islam mengajarkan nikah itu bukan sebatas tanggung jawab yang jomblo, tapi juga tanggung jawab lingkungan di sekitarnya agar menjadikan yang jomblo ini segera nikah. Saya boleh sebut sebagai tanggung jawab sosial. Makanya kalau ada jomblo di sini, yang disalahkan bukan cuma si jomblo, kanan kirinya juga bisa disalahkan. Kenapa kamu nggak carikan? Kenapa kamu nggak jodohkan dia dengan ini? Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian. Perintah itu tertuju pada siapa? Pada lingkungannya. Yang paling dekat ya orang tua. Kalau agak jauh sedikit temannya. Lebih jauh lagi tetangganya. Paling jauh teman bisnisnya. Karena itu ketika ada orang yang jomblo itu jangan dibully, Pak. Hati-hati ya. Bully jomblo itu berbahaya. Doanya mustajab. Kalau dia membalas kemudian mendoakan keburukan untuk Anda yang sedang membuli, ya bisa berbahaya. Karena ini bukan kesalahan dia pribadi.
Termasuk kanan kirinya, kenapa kamu nggak carikan jodoh kalau memang dia sudah saatnya untuk menikah dan kamu lihat dia sudah cocok untuk kemudian berkeluarga. Makanya Allah perintahkan nikah itu sasaran perintahnya bukan kepada si jomblo, tapi sasaran perintahnya kepada lingkungan. Wa angkihu, nikahkanlah kalian al-ayama, orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian. Termasuk budak-budak. Baik budak lelaki maupun budak wanita. Apa sih yang paling ditakutkan ketika orang itu menikah? Pertama yang dia pikirkan cuma satu, Pak. Nanti untuk mencukupi kebutuhan bagaimana? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli." Kalaupun dia dalam kondisi kekurangan, maka Allah taala akan memberikan kecukupan kepada dia dari karunia-Nya. Maka teori dalam Al-Quran yang diajarkan adalah nikah itu mengantarkan orang untuk dapat rizki. Bukan membuat orang semakin seret untuk dapat rizki. Sehingga tidak ada istilah, kamu ojo gendel-gendel rabi, sek cilik. Engkau raiso ngekei panganan bojomu. Atau jangan berani-berani nikah, kamu kan belum bisa ngasih nafkah. Kamu belum bisa memberikan kecukupan untuk keluarga. Teori yang diajarkan dalam Al-Quran, nikah itu bisa menyebabkan datangnya rizki. Bukan sebaliknya, menikah menghalangi datangnya rizki. Allah yang berbicara seperti itu. Cuman karena ketakutan manusia dan terlebih lagi ditakut-takuti oleh setan. Makanya setan tuh nakuti manusia dengan cara apa? Dia dibuat takut, jangan-jangan nanti kamu jatuh miskin. Innas syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kalian dengan kefakiran. Fakir itu apa, Pak? Fakir itu secara bahasa artinya butuh. Sehingga setan itu menakut-nakuti kita. Kamu nanti kalau nikah, awas lo ya, belum nyambut gawe sing mapan. Pekerjaannya masih sedikit penghasilannya. Nanti kamu gak kuat untuk nafkahi istri, nanti kamu gak kuat. Di saat dia ditakut-takuti seperti itu, akhirnya dia menghindari nikah. Di saat yang sama, setan memerintahkan wa ya'murukum bil fahsya, dan dia memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan yang keji. Ini pilihannya, pakai HP saja. Bagi yang belum sempat atau yang belum sanggup untuk menikah. Kan yang penting kamu sudah bisa melampiaskan syahwatmu. Sehingga di saat dia ketakutan di posisi A, dikasih pilihan oleh setan, lakukan yang B, dan yang B ini adalah perbuatan fahisyah. Itu berlaku baik dalam teori masalah pernikahan maupun dalam teori masalah muamalah. Kebanyakan mereka yang gak mau hijrah, ketika ditanya, kenapa sih dia gak mau hijrah meninggalkan penghasilan yang haram? Pertimbangannya kan masalah ketakutan. Terus nanti kebutuhan keluarga saya gimana? Anak istri saya kasih makan apa? Udah biasanya makan apa? Nasi, yo kasih nasi yo. Kalau biasanya makan rumput ya kasih rumput kan. Biasanya makan kambing kasih kambing ya. Ketakutan seperti itu yang membuat dia bertahan dalam sesuatu yang haram. Sehingga setan yang membisikkan itu. Kamu kalau resign dari pekerjaan ini, awas lo ya. Nanti kamu punya masalah dengan orang tuamu, dimarahi mertuamu, dibenci sama saudaramu, istrimu gugat cerai, anakmu bubar gak karuan. Akhirnya dia takut. Bertahanlah dia di posisi yang haram. Wa ya'murukum bil fahsya. Di sini saja enggak apa-apa. Sampai kira-kira kamu sudah mapan hidupnya, baru cari pekerjaan yang lain. Dimotivasi manusia dengan cara dua itu. Ditakut-takuti. Setelah itu dikasih pilihan untuk tetap bertahan dalam yang haram. Dan itu banyak terjadi di sekitar kita, hadirin. Mereka yang enggak bisa nikah karena masalah takut pendapatan, takut penghasilan. Dia ketakutan dengan masalah itu, akhirnya dikasih pilihan setan, pakai yang ini saja. Yang penting syahwatmu sudah terlampiaskan. Yang penting kan tidak sampai zina kemaluan. Dan aneka pilihan yang lainnya. Baik, gak usah takut nikah ya. Yang takut nikah angkat tangan. Yang takut nikah. Yang takut nikah lagi angkat tangan. Kalau di sini jawabnya gak berani ya. Karena disaksikan oleh yang online. Baik, sekarang saya akan bahas hadis yang pertama. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud
hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah, falyatazawwaj, maka hendaknya segera menikah. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Sementara siapa yang enggak mampu, maka dia harus puasa, karena ini bisa menjadi wija. Apa itu wija? Pemutus potensi syahwat, agar tidak terlalu besar, sehingga ketika syahwat itu muncul disebabkan karena dia belum mampu nikah, tertahan dengan adanya puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya yakin hadis ini sudah sangat ma'ruf dan Anda sudah sering membacanya, cuman belum bisa mempraktekannya, terutama bagi para mahasiswa. Nabi SAW memberikan solusi kepada kita, bagi yang sudah mampu jangan ditahan, segera lakukan pernikahan. Dan itu tidak harus nunggu lulus kuliah. Tidak harus nunggu lulus kuliah. Apa yang dimaksud dengan kemampuan al-ba'ah di sini? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud ba'ah di sini adalah kemampuan untuk melakukan hubungan badan. Sehingga kalau kita maknai dengan makna yang pertama ini, berarti terjemahan hadisnya adalah, wahai para pemuda yang sudah bisa melakukan hubungan badan, segeralah nikah. Karena ini akan semakin menghindarkan kamu dari potensi syahwat yang berlebihan. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud al-ba'ah di sini adalah kemampuan untuk memberikan nafkah. Artinya dia bisa bekerja untuk memberikan sebagian hasilnya kepada keluarganya. Dan insya Allah pendapat ini, yang kedua ini, pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat jumhur ulama. Kenapa kok ini lebih kuat, Pak? Karena sasaran bicara dalam hadis ini adalah asyabab, para pemuda. Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Umumnya yang namanya pemuda untuk urusan syahwat, mereka punya atau tidak? Sumbernya. Ya. Pemuda itu adalah puncak di mana syahwatnya paling tinggi. Makanya kalau dia di posisi panggilannya adalah para pemuda, berarti otomatis dia punya kemampuan untuk melakukan hubungan badan. Baik. Karena itu berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan perintah untuk menikah ini berlaku bagi mereka yang punya kemampuan untuk memberikan nafkah keluarga. Terlepas dari nilainya. Karena yang namanya kemampuan itu bertingkat-tingkat ya. Dan itu tergantung dari masing-masing negara, masing-masing posisi daerah. Kalau di Malang misalnya, penghasilan 500 sudah cukup nikah belum? Cukup ya? Beli kalender 1 tahun cukup ya? Penghasilan 500.000 per bulan. Tinggalnya nebeng masjid. Makanya nunggu pas gratisan. Cukup insya Allah. Puasanya Senin Kamis. Baik. Ya kalau misalnya senilai itu cukup, berarti Anda di posisi sudah punya ba'ah dan sudah diperintahkan untuk nikah. Kalau di Jakarta segitu mungkin masih kurang. Jangankan dipakai hidup berdua, dipakai hidup sendirian saja kadang masih kurang. Kalau di Jogja lebih murah lagi. 300.000 insya Allah cukup. Cuman syaratnya satu, penghasilan sampingannya 3 juta. Yang pokok 300 gitu. Yang sampingan 3 juta. Terus kalau nggak mampu gimana? Saran Nabi SAW bukan melakukan onani, tapi yang beliau sarankan apa? Fa'alaihi bisawm. Hendaknya dia puasa. Lakukan puasa dalam rangka untuk menurunkan potensi syahwat. Sehingga yang namanya onani atau menyalurkan syahwat dengan cara yang lain itu bukan diarahkan oleh syariat,
Karena ini tidak menyelesaikan masalah. Itu justru akan memicu terus, sehingga justru tidak menghentikan, tapi malah membuat orang ketagihan. Karena itu Nabi SAW sarankan lakukan puasa, karena ini yang bisa menurunkan potensi syahwat. Cuman kan kadang pikiran tuh melayang kemana-mana. Terus gimana solusinya Pak Ustadz? Fisik sudah saya lemahkan dengan puasa. Itu pun walhamdulillah gak pakai sahur, karena bangunnya telat. Terus ketika berbuka nyari gratisan di masjid. Cuman pikiran tuh kadang Masya Allah masih melayang kemana-mana, membayangkan yang gak karuan. Mengendalikan yang kedua ini mungkin lebih sulit dibandingkan mengendalikan fisik. Baik, untuk yang kedua, silahkan Anda alihkan dengan cara banyak menghafalkan Quran. Ibarat sebuah tempat yang di situ bisa dijadikan sebagai sarana kebaikan dan sarana keburukan. Ketika sering Anda biasakan untuk diisi sebagai sarana kebaikan, insya Allah yang buruk itu akan menyingkir setahap demi setahap. Makanya mereka yang sibuk dengan ilmu syar'i, sibuk dengan membaca buku-buku yang bermanfaat, sibuk dengan menghafal Al-Quran, biasanya mereka itu lebih bisa menahan diri dibandingkan orang yang kesibukannya nonton berita. Namanya berita itu kan link kanan kirinya banyak gambar yang gak karuan ya. Recommended seperti ini, recommended seperti ini. Nah recommended itu yang gak karuan, sampah-sampahnya banyak. Tapi kalau Anda lebih sibuk membaca Quran, lebih sibuk menghafal Quran, biasanya potensi kekacauan di pikiran ya, yang membuat orang membayangkan sesuatu yang gak benar itu bisa dikikis setahap demi setahap. Mungkin bisa dibuktikan ya. Anda bisa lakukan yang seperti itu. Semoga dengan ini menghilangkan potensi pikiran kotor yang ada dalam diri masing-masing para pemuda. Kemudian hadis berikutnya yang kedua. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan wa yaqulu tazawwajul wadudal walud inni mukathirum bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar segera menikah. Dan beliau melarang tabattul. Tabattul itu mengebiri diri. Nahyan syadidan, dengan larangan yang keras. Tidak boleh sama sekali melakukan tindakan seperti ini. Karena ini adalah kebiasaan para pastor. Meskipun mereka melanggar. Warahbaniyatan yabtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka membuat bid'ah rahbaniyah. Apa itu bid'ah rahbaniyah? Para pastor itu punya kesepakatan, kita agar seperti Yesus maka tidak nikah sampai mati. Maka katabna alaihim. Allah tidak pernah mewajibkan mereka untuk melakukan seperti itu. Lalu apa yang Allah katakan? Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ternyata komitmen itu tidak mereka jaga dengan baik. Terbukti bocornya masih banyak. Ngakunya enggak nikah tapi kawin. Bahkan punya anak. Itu menunjukkan bahasanya fitrah manusia yang seperti ini enggak bisa dihalangi. Karena itu Islam mengarahkan kepada yang terbaik, bukan dengan cara mengebiri diri. Dan beliau melarang tabattul dengan larangan yang keras. Padahal dulu ada beberapa sahabat yang mau melakukan seperti itu. Di antaranya Utsman bin Mad'un, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat yang lainnya. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin habiskan hidup saya hanya untuk beribadah. Biar gak keganggu dengan wanita, boleh gak saya mengebiri diri? Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Kita hidup sebagai manusia bukan sebagai malaikat. Maka kebutuhan itu tetap harus ditunaikan. Dan itu bagian dari hak yang menjadi kewajiban manusia. Wa yaqul, dan beliau mengatakan tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita-wanita yang al-wadud, al-walud. Al-wadud artinya yang romantis, penyayang dengan anaknya, penyayang kepada istrinya, penyayang kepada suaminya, menyayangi
mertuanya, menyayangi saudara-saudaranya dan seterusnya. Al-walud yang dia subur, banyak anak. Taunya dari mana, Pak? Kalau perawan kan belum punya anak. Berarti golek rondo yang sudah terbukti. Mana yang tadi bujang? Ditawari janda mau enggak? Mau? Hai, catat Pak. Tayyib. Untuk mengetahui apakah dia subur atau tidak, bisa dengan cara melihat kanan kirinya. Melihat misalnya saudaranya banyak. Melihat misalnya apa lagi? Tidak punya masalah perihal keturunan. Insya Allah itu salah satu di antara indikator berarti wanita ini normal bisa menghasilkan banyak keturunan. Meskipun tidak jaminan ya, tapi itu hanya sebatas ikhtiar dengan menggunakan indikator. Lalu beliau sebutkan alasannya, inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena saya itu berlomba-lomba untuk memperbanyak umat di hadapan para nabi kelak di hari kiamat. Sehingga prestasi nabi itu diukur dengan dua hal. Yang pertama, perjuangan dia bersabar dalam berdakwah. Yang kedua, berapa jumlah pengikut yang dia miliki. Karena itu dari para nabi yang masuk ulul azmi, urutannya yang pertama siapa? Nuh. Yang kedua Ibrahim, Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Berapa pengikutnya Isa? Kenapa beliau dimasukkan dalam ulul azmi sementara pengikut beliau lebih sedikit? Pengikutnya Isa kurang lebih 12 orang. Dibandingkan dengan pengikutnya Nabi Yunus yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mi'ati alfin au yazidun, lebih dari 100.000 penduduk yang diislamkan oleh Nabi Yunus. Lebih banyak Nabi Yunus. Kenapa kok Nabi Yunus gak masuk ulul azmi sementara Isa masuk ulul azmi? Karena masalah kesabaran. Dan Anda bisa lihat ya, kita sering menyebut Nabi yang dijadikan sebagai panutan dalam bersabar itu Nabi siapa? Ayub. Dengan kisah sebagaimana yang sudah sangat ma'ruf. Tapi kenapa Nabi Ayub gak masuk ulul azmi, Pak? Padahal Allah perintahkan dalam Al-Quran, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kok Ayub gak masuk di situ? Ulul azmi kan Ayub gak masuk. Karena kesabaran di sini ada dua. Pertama, kesabaran dalam menghadapi musibah. Itu gak ada pilihan lain, Pak, selain sabar. Karena kalau gak sabar dosa, Pak. Ada orang kena suspek jantung corona. Wes jantung saya corona ya. Lalu dia gak sabar. Isinya mau ngedumel, ngomong-ngomong yang gak karuan. Percuma saja kamu ngomong kayak gitu, apakah penyakitnya hilang? Tidak. Bahkan bisa jadi bertambah. Tidak ada pilihan lain bagi mereka yang sedang mendapatkan musibah selain sabar. Itulah kesempatan yang terakhir agar kamu tidak dosa. Karena kalau kamu gak sabar, maka kamu berdosa. Musibah kamu gak hilang, kamu berdosa. Sehingga sabar seperti ini, sabar yang sifatnya terpaksa, itu pilihan terakhir. Nah yang paling pintar sabar seperti ini, Ayub alaihi salatu wassalam. Yang sering digambarkan oleh masyarakat sebagai contoh kesabaran dalam masalah mendapatkan musibah. Meskipun Nabi SAW juga punya kekuatan yang sama dan lebih hebat dari beliau. Yang kedua, sabar dalam menjalankan perintah. Nah ini lebih berat. Kenapa yang kedua ini lebih berat? Karena kalau nggak sabar, pilihannya dia bisa mendapatkan kebaikan. Rasulullah SAW pernah dikasih tawaran. Muhammad, kamu itu pengen apa? Kalau kamu pengen kekayaan, kami akan kasih kamu kekayaan yang jumlahnya banyak. Tapi syaratnya satu, tinggalkan dakwah. Berarti kalau beliau tinggalkan dakwah, dapat duit enggak, Pak? Dapat manfaat, dapat duit.
Sehingga andaikan beliau tidak bersabar, lalu beliau tinggalkan berdakwah, beliau jadi orang yang paling kaya di Mekah. Kalau kamu pengen kekuasaan, nanti kami jadikan kamu sebagai raja Arab. Kami semua akan tunduk kepada kamu. Berarti andaikan beliau tidak sabar lalu tinggalkan dakwah, beliau jadi raja. Kalau kamu pengen istri yang cantik, nanti kami carikan kamu perempuan yang paling cantik di Arab, kami nikahkan untuk kamu. Andaikan beliau tidak sabar dapat istri yang seperti ini. Untuk jenis yang pertama, ini fakultas ekonomi senang ya. Jenis yang kedua, fakultas politik. Yang ketiga, semua fakultas ya. Tapi semua ditolak oleh Nabi SAW. Karena beliau bersabar dalam berdakwah. Ketika 3 pilihan ini nggak berhasil, maka mereka memberikan pilihan, kalau begitu kami akan mengancam nyawamu. Dan beliau tetap bersabar. Andaikan beliau tinggalkan dakwah, beliau nggak bakalan diancam. Namanya orang ketika diancam, tertekan nggak Pak? Tertekan. Makanya Nabi SAW mendapatkan gangguan lahir dan batin. Gangguan lahirnya, kadang beliau disakiti. Gangguan batinnya, beliau sering diancam. Tapi Rasulullah SAW tetap bersabar. Perjuangan yang kedua ini lebih tinggi tingkatannya. Makanya inilah yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, sehingga mereka disebut sebagai Nabi Ulul Azmi. Baik, kembali ke sini. Beliau berharap punya prestasi jenis yang kedua. Di samping beliau juga punya prestasi jenis yang pertama, sabar berdakwah, dan yang kedua adalah umatnya jumlahnya banyak. Karena itu beliau motivasi kepada umatnya, jangan sampai mengebiri diri. Jangan kalian tinggalkan nikah. Dan kalaupun nikah, perbanyak anak sebanyak-banyaknya. Karena nanti saya berharap bisa memiliki umat yang paling banyak ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Kemudian orang-orang kafir membuat makar. Apa konspirasi yang mereka buat? Mereka mengkampanyekan di kalangan negeri-negeri yang dominan Muslim, seperti Asia, kemudian daerah-daerah yang kebanyakan penduduknya Muslim. Mereka dikasih motivasi, ayo KB, jangan punya banyak anak, 2 anak cukup. Ya. Kemudian misalnya banyak anak, banyak masalah. Dan aneka informasi yang lain untuk menakut-nakuti kaum muslimin agar gak punya anak. Tapi ternyata konspirasi itu balik ke mereka. Siapa yang paling takut punya anak? Negeri kafir. Negeri-negeri yang maju, yang dianggap penghasilannya tinggi, pendapatan per kapitanya tinggi, mereka itu rata-rata tidak mau punya anak. Sehingga paling kalau ada yang punya anak 1, 2, bahkan itu pun sudah disuplai oleh negara, dikasih jaminan oleh negara, tetap tidak mau. Akhirnya demokrasinya kan terbalik ya, terbalik. Yang tua lebih banyak dibandingkan yang muda. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebaliknya, negeri-negeri Islam mereka semangat untuk punya anak. Walhamdulillah penduduknya banyak. Dan itu bagian dari kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti di hadis nomor 2 ini kita dapat pelajaran apa? Carilah istri yang punya kriteria penyayang dan dia subur. Selanjutnya hadis yang ketiga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga. Nabi SAW pernah bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Karena hartanya, karena keturunannya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya paling bagus, karena kalau tidak kamu pasti akan celaka. Baik. Berarti kalau cari istri, pilih yang gimana? Memenuhi 4 kriteria. 1, paling kaya. 1, kaya. Yang kedua, anak
pejabat, yang ketiga cantik, yang keempat hafidhoh. Masya Allah. Kalau ada nggak mau sama kamu ya. Gimana? Baik, semangat Pak ya. Masya Allah. Hadis ini tidak berbicara seperti itu. Banyak orang beranggapan demikian, tapi makna hadis ini bukan seperti itu. Ini pemahaman yang keliru terhadap hadis. Coba Anda perhatikan, kalimat hadis itu gimana? Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi. Berarti menggunakan kalimat pasif atau bina majhul. Kalimat bina majhul fi'il mudhari' itu mimba bil khabar. Maknanya adalah sebatas pemberitaan. Sehingga beliau hanya bercerita tentang kebiasaan di masyarakat. Masyarakat itu terbiasa ketika mau menikah, dia pasti akan memilih wanita dengan 4 kriteria ini. Kalau enggak karena hartanya, karena nasabnya, karena cantiknya, atau karena agamanya. Nah terus sebagai muslim, mana yang perlu kita jadikan sebagai acuan? Sehingga kita jadikan itu sebagai alasan pemilihan pasangan hidup. Nabi SAW mengarahkan di bagian hadis. Fadfar bidatitin taribat yadak. Pilihlah yang agamanya paling bagus, nanti kamu akan beruntung. Teknisnya gimana Pak Ustadz? Sekarang kita bicara teknis ya. Ini kan baru teori. Coba, mana dari 2 cara ini yang lebih benar? Pak Ustadz saya mau nikah, tolong carikan akhwat. Ini ada hafidhoh, tapi kurang cantik. Mau enggak? Enggak apa-apa, yang penting agamanya bagus. Nah, kemudian dia nadhor. Begitu nadhor, wah grade-nya kok 3. Mohon maaf, dari 10 ya. Dari 10 dia di grade 3. Akhirnya dia ngasih jawaban, mohon maaf karena alasan operasional saya tidak bisa lanjutkan. Itu kayak delay pesawat ya. Baik. Boleh nggak kayak gini? Boleh nggak kayak gini? Boleh saja. Cuman dia tercela. Tercelanya di mana Pak? Dia meninggalkan agama karena penampilan. Terus teknis yang benar gimana cara milihnya? Yang benar, teori ini disampaikan oleh Imam Ahmad. Kamu kalau mau milih wanita, jangan pilih karena agamanya dulu. Tapi pilih sesuai selera. Misalnya, ada yang seleranya ingin punya istri keturunan kiai. Menko kecipratan Gus. Cabagus. Akhirnya cari, ada enggak siapa temannya yang keturunan kiai? Ketemu keturunan kiai. Sudah? Atau misalnya dia ingin hartanya. Saya ini penghasilannya pas-pasan, tapi penampilannya bagus ya. Ganteng, gagah, kere. Loh kan enggak apa-apa toh. Karena masalah rezeki Allah yang ngatur. Sehingga dia berharap semoga nanti bisa mendapatkan istri yang kaya. Maka pilih sesuai dengan selera. Atau dia pingin yang cantik. Baik, cari yang cantik. Selanjutnya jadikan agama sebagai penentu. Lamar dia dengan alasan seperti yang Anda inginkan. Saya melamar dia karena cantik, saya melamar dia karena kaya, saya melamar dia karena nasabnya bagus. Setelah itu buat pertimbangan agama. Tanyakan, gimana agamanya? Oh itu ratau sholat mas, senenganin yang dukun. Ya sudah, kalau begitu saya nggak jadi. Berarti Anda menolak kecantikannya karena agamanya. Itu yang lebih mulia. Paham di sini? Catat ya. Baik. Jangan cuma dicatat, praktekkan. Insya Allah, Masya Allah. Insya Allah Mas Teguh. Antum mau praktek juga? Nyari mantu maksudnya. Jadi pilih dulu sesuai selera, baru kemudian tanya agamanya. Karena kalau kita milih agamanya dulu, kemudian yang jadi pertimbangan selera, ini menolak agama karena masalah selera. Menolak agama karena kurang cantik, menolak agama karena kurang kaya, atau menolak agama karena ternyata nasabnya kurang bagus. Anda menolak yang lebih baik dengan pertimbangan duniawi.
Akan lebih mulia ketika Anda menolak pertimbangan duniawi karena alasan agama. Baik. Sehingga sah-sah saja ketika orang itu menikah dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, tapi jadikan agama sebagai penentu. Nah, saran yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Anis Thahir, hafizahullah. Beliau pengajar di Masjid Nabawi untuk bab ilmu rijal, ilmu tentang masalah perawi-perawi hadis, karena beliau ahli hadis, aslinya Indonesia, dari Banjar ya. Dr. Anis Thahir Al-Indonesi. Beliau pernah ngasih saran. Bersabarlah wahai kalian para suami terhadap kenakalan istri kalian, kecuali kalau dia melakukan 3 pelanggaran. Pertama, akidahnya rusak. Yang kedua, dia nggak sholat. Yang ketiga, melakukan pelanggaran kehormatan. Entah berzina, atau waliyadzubillah sampai hubungan badan, atau melakukan turunannya. Kalau sampai melakukan 3 ini, berarti boleh dipisahkan. Berarti standar minimal 3 ini. Wanita itu rajin sholat, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Bukan tipe pemalas. Yang kedua, akidahnya benar. Bukan orang yang punya pemahaman menyimpang. Yang ketiga, dia bukan termasuk orang yang suka mengumbar kehormatan. Insya Allah itu bisa dijadikan sebagai standar minimal agama yang bisa diterima. Tapi kalau dia misalnya, dia itu penganut aliran Mu'tazilah, atau penganut aliran Jahmiyah, apalagi Syiah, sudah, jangan ditawar lagi, kecuali jika dia mau tobat. Tapi Pak, kan boleh kita menikah dengan wanita Nasrani. Nah, silakan. Ya. Jamaah akhwat mungkin penuh bisa maju, biar teman-teman yang baru datang bisa dapat space. Ya, silakan maju. Ya, minta tolong. Ya. Insya Allah yang di depan aman corona kan? Aman, baik. Baik ibu-ibu silakan merapat maju. Yang di depan aman corona. Ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana Pak? Oh Syiah, baik. Nasrani. Sekarang ada pertanyaan begini. Muslim boleh menikahi wanita Nasrani atau wanita ahli kitab. Tapi kenapa seorang Muslim gak boleh menikahi wanita yang punya akidah menyimpang? Seperti Syiah atau Jahmiyah. Ada kaidah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kaidahnya berbunyi, ar-rukhsah la tata'adda biha mahalluha. Rukhsah itu tidak bisa melebar. Rukhsah itu tidak bisa melebar. Sebagai contoh, ada transaksi yang disebut dengan jual beli aroya. Pernah dengar istilah ini? Enggak pernah ya? Aroya itu menukarkan kurma kering, tamar, dengan rutop yang masih ada di dahan, yang masih ada di tangkai. Dan itu diizinkan oleh Nabi SAW. Padahal ini bisa dipastikan ada riba fadl. Ini diizinkan mimba birrukhsah, dalam rangka untuk memberikan keringanan bagi kaum muslimin, karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Arab. Yang jadi pertanyaan, boleh nggak ini dikiaskan untuk kasus orang yang menukarkan gabah dengan beras? Pak, sebentar lagi kan sawahmu mau panen. Iki nek tak hitung-hitung kira-kira ya metu 2 kintal. Wes ngene wae, tak gantikan beras sekintal. Nanti hasil sawahmu jadi milik saya. Sehingga ada pertukaran antara gabah 2 kintal yang masih ada di pohon dengan beras. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Aroya itu rukhsah dan rukhsah itu tidak melebar. Paham di sini? Jelas atau belas? Kalau tidak paham lupakan saja ya. Kasus yang kedua. Allah mengizinkan bagi kaum muslimin untuk menikah dengan wanita ahli kitab. Padahal dia kafir. Karena dia beragama samawi. Yahudi dan Nasrani. Berarti boleh enggak seorang lelaki ahlu sunnah muslim
seorang muslim ahlus sunnah menikahi wanita yang punya pemahaman menyimpang di kalangan kaum muslimin, tapi pemahamannya sampai keluar dari Islam seperti Syiah. Jawabannya tidak boleh. Loh kenapa? Kan sama-sama agama samawi. Yahudi dan Nasrani sesat setelah mereka menyimpangkan Taurat dan Injil, sehingga mereka jadi kafir meskipun mereka menganut agama samawi. Syiah sesat karena mereka menyimpangkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, meskipun dia penganut agama Islam, agama samawi. Salah satu dia muslim, dia muslimah. Jawabannya tidak boleh, karena rukhsah itu tidak melebar. Sehingga termasuk diantaranya adalah kenapa kita tidak boleh untuk makan sembelian para dukun yang KTP-nya Islam, sementara kita boleh memakan sembelian orang Nasrani dan ahli kitab. Karena yang satu ini rukhsah, dan rukhsah itu tidak melebar, sehingga tidak berlaku untuk kasus orang muslim yang melakukan tindakan kekufuran. Paham insyaallah? Baik, ini terlalu melebar ya. Kita kembali ke sini. Sehingga untuk kasus ini, jika dia punya pelanggaran akidah, apalagi pelanggarannya sampai menyebabkan kekufuran, maka tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Selanjutnya, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a ayyandura minha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Kalau kalian mau mengkhitbah seorang wanita dan kalian ingin nadhar untuk melihat bagian yang membuat kalian semakin berkeinginan untuk nikah, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Hadis ini berbicara tentang masalah nadhar. Nadhar itu apa, Pak? Ya? Melihat. Nadhar artinya melihat. Baik. Ada mahasiswa dan mahasiswi saling jatuh cinta. Lalu mereka saling memandang. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dengan pandangan syahwat, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena kita diperintahkan untuk ghaddul basar. Tapi kalau sudah ada keinginan untuk nikah, jadi boleh. Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar. Muncul satu kaidah, ma muni'a saddan lidzari'ah jaza lil maslahatir rajihah. Perbuatan yang dilarang dalam rangka untuk menutup celah terjadinya maksiat yang lebih besar dibolehkan jika ada maslahat yang besar. Ulama ngasih contoh seperti nadhar. Nadhar itu saling memandang, itu pada asalnya tidak boleh. Karena kita diperintahkan untuk ghaddul basar. Tapi kenapa ketika nadhar kok jadi boleh? Jawabannya, karena ada maslahat yang besar. Bolehnya nadhar itu berapa lama, Pak? Dulu nadhar nggak, Pak? Nadhar. Dulu waktu nadhar berapa lama? Beberapa kali. Ketika dilihat tuh nahannya berapa lama? Padahal kan kita ketika melihat sesuatu yang menarik, kita diperintahkan untuk apa? An-nadharul fuja'ah, ketika memandang pandangan yang enggak disengaja, alihkan pandangan ke tempat yang lain. Tapi orang yang sedang nadhar, boleh nadhar berapa lama? Dulu nadhar Bapak? Enggak pakai nadhar? Sakti ya? Masya Allah. Nadhar ya? Nadhar. Berapa lama ketika nadhar? Cuman beberapa menit. Baik. Berapa lama orang boleh nadhar calonnya? Selama dia berada di rumah itu. Biasanya berapa lama selama di rumah itu? Ya normalnya orang bertamu berapa lama? Ya? 20 menit, 30 menit. Anda disebut tamu yang normal itu tinggal berapa lama? 3 hari itu kalau nginep. Ini kan belum boleh nginep. Mungkin sejam, 2 jam. Nanti dikasih makan ya. Alhamdulillah gratis. Atau Anda dikasih fasilitas apa. Ketemu dengan calonnya. Nadhar dalam kurun waktu setengah jam.
atau 1 jam. Itu boleh dilakukan. Sehingga kalau nador jangan malu-malu ya. Lihat, betul-betul lihat. Jangan cuma sak kelebatan terus ngilang. Wah. Gimana? Wallahu a'lam. Wah, bar nador kok gak ngerti. Yang serius kalau nador. Begitu. Dulu serius gak Pak? Serius, alhamdulillah. Makanya cocok ya. Karena itu fungsi nador kata Nabi SAW adalah agar nanti bisa mempertimbangkan. Ini bisa dilanjutkan terus ataukah kalau tidak ya tidak dari sekarang. Jangan gara-gara setelah akad nikah, wah saya nyesel Pak. Dulu waktu nador gak serius. Cuman sak kedipan. Terus karena merasa malu nunduk lagi. Loh kamu lihat temenmu waktu kuliah bisa mandang gak pakai batas waktu kok ini nador yang halal. Malah malu-malu, nunduk-nunduk. Padahal bagian ini kamu boleh lihat sampai waktu sekian jam, setengah jam. Normalnya orang bertamu. Tapi yang itu yang gak boleh kamu lihat, dipandengin tanpa batas. Baik. Terus solusinya gimana kalau misalnya suasana seperti ini gak bisa hilang? Namanya malu kan terus terjadi ya. Kadang yang akhwat juga mau nador bingung. Yang ikhwan ketika mau nador juga bingung juga. Para ulama mengatakan nador ada 2. 1, nador resmi. Yang kedua, nador ilegal. Loh, dua-duanya boleh ya. Apa itu nador resmi? Nador resmi itu janjian. Misalnya ketemu di rumahnya. Nanti saya akan datang ke rumahmu, ketemu bapakmu dan kamu. Ini namanya nador resmi. Nah untuk nador resmi yang boleh dilihat adalah muka, telapak tangan, dan sebagian ulama membolehkan bagian kaki. Yang normalnya dilihat wanita bersilbab ketika di dalam rumah. Wajah boleh, tangan boleh, kaki boleh. Meskipun ulama khilaf dalam masalah ini, ada sebagian yang membolehkan anggota wudhu sehingga boleh tidak pakai jilbab. Anggota wudhu itu kan leher ke atas, kemudian lengan ke bawah, betis ke bawah. Tapi ini pendapat yang lemah dan yang lebih kuat adalah wajah, telapak tangan, dan bagian kaki. Hanya itu saja yang boleh dilihat. Sehingga misalnya akhwat mau dinador, dia boleh nggak pakai kaos kaki. Dia tidak perlu pakai sarung tangan. Jangan cadaran kalau kayak gini ya. Sehingga dilepas. Ini posisi di mana Anda boleh saling melihat. Siapa yang membolehkan? Rasulullah SAW. Dan nggak perlu malu-malu. Baik. Sebaiknya jangan dandan. Kenapa? Untuk menunjukkan plan ya. Karena kalau dandan kan ada rasanya ya. Yang orinya gimana ya. Jadi nador itu baru subuh, tangi turu. Ori itu belen, ori. Ya tidak harus seperti itu. Baik. Yang kedua, nador tidak resmi. Nador tidak resmi itu berarti nggak pakai janjian. Sehingga nador ini dilakukan atas inisiatif pribadi pihak lelaki. Dan ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat. Rumah orang Arab di masa silam itu kan bolong bagian belakang. Jadi bagian belakang nggak ada atapnya. Itu biasanya dipakai untuk jemur, dipakai untuk main-main dan aktivitas yang lainnya. Ada salah satu sahabat yang naik pohon. Tujuannya untuk ngintip calon istrinya. Akhirnya ditegur sama sahabat yang lain, sama orang lain. Loh, anta sahibun Nabi SAW. Kamu kan sahabat Nabi SAW. Kok ngelakoni kayak gini gak pantas? Ya, gak elok ya. Nek preman elek gak apa-apa kan itu. Kok ustadz ngelakoni kayak ngono? Wah, memalukan. Kamu kan sahabat Nabi SAW. Kenapa kok kamu melakukan seperti ini? Ora elok. Lalu beliau menyampaikan, saya melakukan seperti ini diizinkan oleh syariat. Dalam rangka untuk melihat wanita yang mau saya nikahi. Dan itu diperbolehkan. Dengan syarat apa tadi? Sudah ada keinginan untuk menikahi. Tapi kalau belum serius ya coba-coba Ustadz koleksi yang dinador. Wah itu jangan ya. Nanti antum digelari apa?
Abu Nadhor. Nadhor kanan, nggak cocok nadhor kiri. Memang orangnya nggak serius ya. Kalau yang kayak gini tolong para wali ya, hindari, jangan sampai dia diterima. Bahaya dia. Baik. Tapi kalau Anda ditolak berkali-kali tidak apa-apa ya. Bukan Anda yang menolak. Nah, nadhor yang kedua ini, nadhor yang tidak resmi. Bagian mana yang boleh dilihat? Bagian yang boleh dilihat adalah anggota wudhu. Sehingga dia boleh luas. Boleh lebih melebar dibandingkan nadhor jenis pertama. Namanya wanita ketika di dalam rumah kan kadang nggak pakai jilbab. Oh kelihatan itu rambutnya segitu. Kelihatan oh ternyata posisinya seperti ini. Dia bisa tahu dan itu diperbolehkan namun dengan syarat tidak janjian. Nah kalau zaman sekarang ya susah ya. Semua rumah tertutup rapi. Terus gimana? Mungkin untuk nadhor jenis yang kedua itu sulit untuk dilakukan di zaman sekarang. Selain misalnya Anda melihat ketika wanita itu berkegiatan. Tapi kalau dia memakai pakaian yang menutup wajahnya, menutup tangannya, berarti tidak ada cara lain selain nadhor resmi. Karena untuk nadhor jenis yang kedua, Anda tidak bisa perintahkan, tolong buka cadar. Gimana buka cadar di tempat umum? Saya mau lihat kamu, ya sudah datang saja ke rumah, jangan lakukan nadhor yang tidak resmi. Tayyib. Hadis yang terakhir. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin." Riwayat dari Qutni. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Sebagian ulama menambahkan harus ada iklan. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'linu hadzan nikah." Umumkanlah pernikahan ini. Sehingga dalam akad nikah atau dalam pernikahan harus ada at-tashhir. Apa itu at-tashhir, Pak? Diumumkan di masyarakat. Jangan malu-malu. Saya malu ya kalau bonceng sama istri. Loh, kenapa istrimu dewe kok izin? Saya pengennya dikenal belum nikah. Biar ditawari lagi ya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang malu ketika dia menampakkan sudah nikah. Anda kalau seperti ini tidak mengumumkan ke orang lain, bisa jadi dicurigai. Itu kenapa kok tiba-tiba bonceng cewek? Masuk ke rumahnya, cuman berdua. Makanya sebagian ulama mensyaratkan harus ada tashhir. Umumkan. Nikah itu tidak perlu malu, umumkan. Zina itulah yang seharusnya malu. Pacaran dia berani terang-terangan, nikah sembunyi-sembunyi. Ada salah satu jamaah yang dia tanya ke saya, dia mau akad nikah, tapi hanya di lingkungan tempat wanita saja. Sementara di lingkungan lelaki ini, dia nggak berani untuk menampakkan. Sehingga ketika dia akad nikah, ya, tidak ada satupun tetangga lelaki ini yang diundang. Dan nggak pernah ada informasi apapun. Terus saya sampaikan, loh, kamu kenapa harus merahasiakan seperti itu? Saya malu sama tetangga. Malu kenapa? Jadi dia duda ya. Dan mantan istrinya itu ada di satu kampung dengan dia. Wah, nanti mungkin dipermasalahkan dengan mantan istri saya atau lah. Kalau memang sudah cerai resmi, kenapa perlu malu lagi? Kamu sudah boleh untuk nikah lagi. Bahkan kalaupun belum cerai pun kamu boleh nikah. Nah, karena laki boleh lebih dari satu. Nah, betul gitu. Kok manggut-manggut kenapa sih? Baik. Ini contoh yang tidak benar yang kayak gini ya. Dia malu untuk menampakkan pernikahan. Karena itu tidak perlu malu. Anda menikah dengan kawan kuliah, tidak perlu malu untuk menampakkan saya dan dia sudah suami istri. Sehingga ketika gandengan tidak dicurigai, ketika berduaan tidak dicurigai karena suami istri. Tayyib. Dan yang paling berwenang dalam masalah ini adalah wali. Kita kurang setuju kalau ada orang yang selalu menjadikan standar pernikahan itu ustadznya atau penasihat spiritualnya. Sehingga ketika punya hubungan dengan seseorang, dia itu lebih akrab untuk konsultasi sama temannya dibandingkan kepada orang tuanya. Ini tidak cocok.
Pernikahan itu kan menggabungkan bukan cuma 2 orang tapi 2 keluarga. Anda kalau bahagia, yang bahagia 2 keluarga. Ketika Anda susah, yang susah juga 2 keluarga. Makanya libatkan keluarga dalam pernikahan. Jangan orang lain. Bapaknya nggak dikasih tahu, ibunya nggak dikasih tahu, keluarganya nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia sudah punya calon. Teman-temannya sudah pada tahu semuanya. Kamu ini keliru. Siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi perceraian? Keluarga kamu. Siapa yang bertanggung jawab ketika ada masalah di keluarga kamu? Keluarga kamu yang dekat yang lebih bertanggung jawab. Dahulukan keluarga daripada orang lain. Kadang beberapa pertanyaan dari jamaah konsultasi tentang masalah pernikahan. Pak Ustadz, saya punya calon kayak gini. Menurut pertimbangan Pak Ustadz gimana? Kamu tanya bapakmu. Kalau menurut ibumu, bapakmu baik-baik saja, ikuti saran mereka. Mereka lebih berkepentingan dibandingkan saya. Kalau sebatas masalah kecocokan dalam keluarga. Tapi kalau pertimbangan dari sisi hukum syariah, ya kita bisa kasih jawaban sesuai dengan pemahaman yang kita miliki. Tapi kalau masalah teknis, masalah nanti kalau mintanya ada upacara kayak gini, ada walimah yang modelnya kayak gini, itu keluarga lebih berwenang dibandingkan orang lain. Baik. Sekarang kita akan lihat beberapa pelanggaran yang banyak terjadi di masyarakat. Sesuai dengan tema ya. Jangan mengawali nikah dengan noda. Maksud beliau yang membuat tema, beliau yang buat tema antum kan? Ingin mengkritisi kebiasaan sebagian remaja yang dia ketika nikah pakai muqaddimah pacaran. Syubhatnya apa? Ini kan dalam rangka untuk menyelami kepribadian masing-masing. Biar saling kenal, ya, sehingga perlu untuk pendekatan, pacaran selama 2 tahun. Begitu nikah 3 bulan cerai. Pacarannya lebih lama dibandingkan nikahnya. Kamu itu sudah menyelami dia selama 2 tahun, hasilnya apa? Kok nikah 3 bulan cerai? Itu bukti hanya sebatas syubhat dari setan. Jadi setan membisikkan agar dia tetap bertahan dengan pacaran yang dia istiqomah di sana. Tidak apa-apa, pacaran ini kan dalam rangka untuk menyelami pasangan hidupmu. Ditunda-tunda sampai sekian tahun. Akhirnya kadang chatting-chattingan di malam hari. Tahajud mas. Wong dulurmu ora tau dielingno kaya ngono kok ngelingno wong liya. Oh ini kan dalam rangka untuk berdakwah, mengingatkan orang lain ibadah. Saya aja yang di WA ya. Pasti enggak saya baca. Baik. Jadi itu sifatnya godaan setan. Itu adalah syubhat yang dibisikkan oleh setan. Kelihatannya dalam rangka untuk ta'awun alal birri wa taqwa, tapi aslinya pacaran yang terselubung. Alasan yang lain dalam rangka untuk menyelami. Sekarang buktikan. Mereka yang pacaran sekian tahun, 3 tahun, 4 tahun. Selama kuliah dia pacaran. Sampai lulus. Padahal skripsi telat terus sampai 7 tahun. Mahasiswa abadi 14 semester. Nyatanya begitu dia lulus nikah, sekian bulan cerai. Dia menyelami selama sekian tahun, itu tujuannya apa? Mana hasilnya? Karena itulah ada satu kaidah ya. Yang kaidah ini sebenarnya berlaku dalam fikih muamalah. Tapi cocok juga kalau diterapkan dalam fikih munakahat. Kullu ma yubna ala batilin fahuwa batil. Semua yang dibangun dari prinsip yang batil, maka nanti hasilnya juga kebatilan. Sehingga pernikahan yang diawali dengan cara seperti tadi ya, pacaran dulu, ta'aruf terlalu lama, atau apa lagi? Janjian mau nikah tapi setelah lulus, pada lamarannya waktu pendaftaran kuliah. Ini Masya Allah, jaga hatimu. Model-model seperti ini bisa ganggu suasana batin. Maka nikah itu tidak bisa dibuat dalam jangka waktu yang panjang. Taruh dalam posisi yang pendek. Pak, pertimbangannya kan orang tua gak mengizinkan Pak. Karena saya masih belajar,
calon istri juga masih kuliah, kita sama-sama masih kuliah. Kalaupun kita memberikan pertimbangan kepada orang tua, kadang mereka juga belum mau untuk menerima. Baik, coba kasih solusi ini, barangkali orang tua mau ya. Sampaikan terus terang sama orang tua. Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah usia berapa? 6 tahun. Dan beliau kumpul dengan Aisyah di usia 9 tahun. Antara 9 atau 10 tahun. Dan Aisyah sudah balik di usia itu. Terus selama 3 tahun ini ngapain? Mereka berpisah. Aisyah tinggal bersama keluarganya. Nabi SAW bersama keluarganya. Dan selama masa rentang perpisahan ini, Rasulullah SAW tidak menafkahi Aisyah. Tapi nafkah Aisyah ditanggung oleh ayahnya. Nah, itu disimpulkan oleh para ulama. Seorang lelaki yang sudah menikah, dia baru berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi istrinya jika sudah ada posisi at-tamkin min nafsiha. At-tamkin min nafsiha itu kalau diterjemahkan bebas, sudah memungkinkan untuk diajak hubungan. Sehingga kalau misalnya keluarga memutuskan ini dipisahkan dulu, maka pihak lelaki belum berkewajiban memberi nafkah. Sehingga kalau misalnya ini mau dijadikan sebagai solusi, ya sudah, daripada nanti kamu pacaran dengan cara kucing-kucingan kayak gini, kita nikahkan saja, tapi setelah itu dipisahkan. Yang satu kuliah di UB, yang satu kuliah di UI. Berarti Malang sama Jakarta. Tinggalnya di masing-masing keluarganya. Boleh nggak kayak gitu? Silahkan. Dan pihak suami belum berkewajiban untuk memberi nafkah. Selanjutnya silahkan selesaikan kuliah masing-masing. Dan mereka ini sudah suami istri, mau chattingan, mau ngapain terserah, bebas. Insya Allah ini lebih aman dibandingkan ketika dia belum terikat dengan pernikahan, tapi sering kebocoran ya. Kemudian chattingan di malam hari, kadang telepon di malam hari. Kalau sudah telepon itu Masya Allah ya, syahwatnya dimainkan oleh setan ya. Sampai akhirnya misalnya dia melakukan pembicaraan yang enggak benar, yang bisa mengarah kepada syahwat yang lebih besar. Wallahu ta'ala alam. Kayaknya itu Mas ya. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita jadikan sebagai muqaddimah. Sebenarnya sasarannya untuk mereka yang belum menikah, tapi ini boleh juga yang sudah menikah untuk ikut terlibat persiapan mau mantu ya, alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Ami. Ya, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk ke layanan WA. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya sedang menjalani ta'aruf dengan seorang ikhwan. Tetapi untuk menuju ke jenjang pernikahan masih membutuhkan waktu karena kami masih menjalankan di jenjang pendidikan kuliah. Bagaimana cara kami menjaga hubungan ini dengan cara yang Allah ridhoi menuju ke kehalalan dan bagaimana batasan-batasan komunikasi yang diperbolehkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkara syubhat ini ya. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Sehingga pertanyaannya bagaimana caranya berkomunikasi yang dihalalkan. Itu kan tanya bagian mutasyabih ini yang boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana. Jawabannya tinggalkan semuanya. Anda nggak usah berkomunikasi. Yang lelaki nggak usah ngajak komunikasi yang wanita dan sebaliknya sampai mendekati ke pernikahan. Sehingga kalau masih panjang, ya ini masih nunggu yang satu baru semester 3, yang satu semester 1, nunggu masih 4 tahun. Itu kalau lulusnya cepat ya. Kalau terhambat ya bisa lebih. Kalau masih nunggu seperti ini, jangan ada komunikasi apapun.
Sudah nggak usah cari-cari celah. Apa komunikasi yang boleh? Ya nanti kalau merencanakan walimah gimana dan masih lama 4 tahun lagi kok direncanakan sekarang. Itu syubhat setan. Tutup, jangan ada komunikasi lewat apapun, baik email, WA maupun yang lainnya. Dan miliki komitmen, kalau misalnya mendesak untuk komunikasi, maka arahkan ke pihak wali. Kamu kalau mau ngomong sama bapak saya. Atau misalnya pihak wanita kalau mau komunikasi ya sama ibunya. Tapi saya kira tanpa ada komunikasi sama sekali insya Allah lebih baik. Dalam rangka untuk menghindari syubhat setan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, Assalamualaikum, mohon tanya Ustadz Ami, antara cinta dan riba. Karepe piye? Ya ini pertanyaannya. Semoga Allah menjaga antum dan jamaah sekalian, amin. Mohon saran Ustadz, apakah baik memulai ta'aruf dengan akhwat pegawai IT koperasi keuangan dengan maksud menyampaikan nasihat dan berharap Allah berikan hidayah. Qadarullah hati condong pada akhwat tersebut. Jazakallah khair, mohon doa semoga Allah sampaikan hidayah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta berbalut riba. Riba berbalut cinta. Andai bisa dipisahkan dua-duanya. Baik, sekarang kalau ketemu yang seperti ini, Anda punya keinginan untuk menikahi seorang akhwat, tapi itu tidak lama kan ya? Ingin segera dilangsungkan ke jenjang pernikahan. Pertama yang bisa kita sarankan, kalau memang Anda serius, lakukan khitbah dulu. Khitbah itu kunci dari awal. Ibarat kalau transaksi bayar DP. Karena kalau sudah dikhitbah, maka tidak boleh ada orang lain yang masuk. Anda kunci dulu, kasih DP dulu. Baik, datangi dikasih, kemudian khitbah. Boleh nggak ngasih hadiah ketika khitbah? Boleh tidak? Boleh. Ada banyak hadis yang membolehkan itu. Namun hadiah ini baru pindah hak milik jika terjadi pernikahan. Kalau tidak sampai terjadi pernikahan, hibah itu dikembalikan. Karena itu boleh Anda ngasih misalnya hadiah dalam bentuk pakaian yang syar'i, atau Anda ngasih hadiah dalam bentuk jam tangan. Kemudian setelah khitbah baru Anda kasih syarat. Saya ingin menikahi kamu dan saya minta syarat, tolong nanti resign dari pekerjaan ini. Itu insya Allah lebih kuat ya. Sehingga nggak perlu dakwah panjang lebar. Kalau memang ada kecocokan dan wanita ini juga tertarik dengan Anda, dia pasti akan lebih memilih untuk taat kepada calon suaminya dibandingkan tetap bekerja. Apalagi kalau sudah nikah. Kalau sudah nikah berarti Anda bisa gunakan niat kekuatan. Kalau kamu nggak resign, kita cerai. Nah itu nggak bakalan mungkin hum lagi ya. Baik, langsung besok saya resign. Sementara muqaddimah seperti tadi, saya ingin mendakwai dia dulu. Wah itu bisa jadi hembusan setan. Karena akan terjadi pacaran terselubung di sana. Tapi Anda langsung tegaskan, saya mau nikahi kamu dan tolong resign. Nanti untuk masalah pendapatan, alhamdulillah saya sudah punya 3 perusahaan. Masya Allah. Amin, amin, amin. Yang satu budidaya lele, yang satu budidaya cacing, yang satu bekecot. Perusahaan juga ya. Baik. Baik. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya, saya pernah pacaran. Kemudian saya memutuskan untuk bertaubat. Tentu saja itu tetap melukai hati mantan saya. So sweet. Walaupun sudah saya jelaskan niat saya. Waktu berlalu, saya kerap mengetahui mantan saya melakukan hal yang tidak baik yang mencederai izzahnya sebagai perempuan. Nah, ini belum move on ini berarti ya. Bagaimana sikap saya? Sikap saya yang harus saya lakukan Ustadz. Apakah saya harus diam saja
atau saya harus menasihatinya karena terus terang apa yang dia lakukan mengganggu saya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sekiranya Anda masih punya ketertarikan untuk menikahinya, maka ajak dia untuk move on bareng-bareng ya. Saya sudah tobat, saya nggak mau pacaran lagi. Kamu kalau masih pengen dengan saya, kita tidak usah pacaran, tapi ke jenjang pernikahan. Masalahnya kalau masih lama gimana? Nah itu yang susah. Antum arahkan dulu dia ke komunitas yang baik. Silakan bergabung dengan komunitas ini. Di sana ada banyak akhwat-akhwat salihah, mereka belajar Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mindset dia mungkin berubah dari situ. Sudah, pendidikan selanjutnya serahkan ke mereka. Antum fokus belajar, dia fokus belajar. Kalau ini bisa berhasil, alhamdulillah. Dan banyak beberapa ikhwan yang punya pengalaman seperti itu tapi diam-diam ya. Diarahkan seorang akhwat, diarahkan tolong kamu gabung dengan pondok putri ini, atau ada pesantren tahfidz khusus putri di sini. Gabung di situ, baru setelah memungkinkan untuk ke jenjang pernikahan dilamar ulang dan alhamdulillah jadi Pak, suami istri. Tapi kalau misalnya dia masih belum bisa untuk berubah, Anda bisa jadikan ini sebagai pertimbangan agamanya yang kurang baik. Disuruh jilbaban tidak mau. Kalau misalnya dia diajak untuk berubah tidak mau, boleh Anda lepaskan. Ya mohon maaf kalau begitu kita sudah beda prinsip. Anda sampaikan saya belum bisa melanjutkan. Sehingga memberikan jawaban yang pasti baginya. Terus untuk pelanggaran yang sudah pernah dilakukan gimana? Anda tidak punya tanggung jawab di sana ya. Sebagaimana dia juga tidak punya tanggung jawab kepada Anda. Karena ini dilakukan antarodin, sama-sama mau. Pernah terjadi perzinaan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya keduanya ketangkap, terus dicambuk. Selesai dicambuk, wanita ini berharap dinikahi oleh lelaki tadi. Lalu ditawarkan kepada Umar, mau nggak kamu menikahi wanita ini? Yang lelaki nggak mau. Yang wanita berharap dinikahi, yang lelaki tidak mau. Mereka zina setelah nikah atau belum nikah? Belum nikah. Sehingga yang lelaki bujang, yang wanita juga gadis, berzina. Dicambuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan pakai hukuman rajam tapi cambuk. Bukti kalau mereka ini belum berkeluarga. Ketika mau dijodohkan, Umar menawarkan kepada si lelaki ini tidak mau. Itu bukti bahasanya bahkan sampai pun jangankan cuma sentuhan ya, bahkan sampai pun terjadi hubungan badan yang sudah melegalkan untuk dicambuk, masing-masing tidak bertanggung jawab terhadap kejadian masa lalunya. Karena ini dilakukan di posisi saling ridho, tidak ada pemaksaan dan seterusnya. Nah selanjutnya, apakah dia berkewajiban untuk memberikan mahar kepada si wanita ini? Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, apakah ada kewajiban seperti itu atau tidak? Wallahu a'lam. Semoga Ustadz dan para jamaah yang datang hari ini selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Ustadz Afan, ini ada titipan pertanyaan dari seorang teman. Dulu ada seorang ikhwan yang sudah dikhitbah oleh seorang akhwat. Gak kebalik itu? Apa adanya Ustadz ini? Apa adanya ya. Dulu ada seorang ikhwan yang sudah dikhitbah seorang akhwat. Aku ya rada bingung ya. Dan sebulan lagi mereka akan menikah. Anggapnya bener ya Raya. Tapi karena satu dan lain hal, pernikahan tidak terjadi karena akhwat membatalkan. Karena dari pihak laki-laki ayah tidak merestui memiliki menantu yang bercadar. Padahal si ikhwan mau berusaha dan mencari solusi atas permasalahan ini. Singkat cerita, selanjutnya si akhwat dinadhor lagi oleh seorang ikhwan yang lain. Dan menurut si ikhwan ini sangat memenuhi kriterianya dalam segi agama dan keluarga. Ternyata setelah nadhor, si akhwat mendapat kabar kalau si ikhwan sudah menikah dengan akhwat lain tanpa ada konfirmasi apakah si ikhwan melanjutkan nadhor atau tidak. Saat nadhor, ikhwan tersebut masih lajang.
Apakah ini teguran dari Allah untuk si akhwat karena pernah membatalkan pernikahan? Pertanyaannya, siapa nama ikhwan itu? Kalau pertanyaannya adalah apakah itu teguran dari Allah Ta'ala, kita tidak tahu ya. Karena belum tentu ketika ada musibah yang dialami oleh seseorang, berarti itu disebabkan maksiat yang ini. Namun bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan satu musibah, itu sebabnya adalah pelanggaran dia di masa silam. Tayyib, Anda sah-sah saja misalnya menolak seorang ikhwan disebabkan karena ketakutan dan kekhawatiran. Keluarganya kayaknya kurang cocok, nggak setuju, lobby-lobbynya terlalu lama, sampai akhirnya berpisah dan tidak melanjutkan. Karena sekali lagi pernikahan itu tidak sebatas menggabungkan dua orang, tapi menggabungkan dua keluarga. Nanti kalau saya berantem terus sama bapak mertua, dibenci sama bapak mertua, ya tentu perasaannya nggak nyaman. Meskipun andaikan Anda lanjutkan, ya sah-sah saja dan Anda harus siap bersabar, mungkin dengan cibiran atau suasana nggak nyaman. Dan kalau misalnya Anda berani melakukan seperti itu, silakan dilanjutkan. Kemudian saya berharap Anda bisa terus bersabar. Jodoh itu kita tidak tahu di mana tempatnya. Sedikit saya tambahkan pelajaran terkait Nabi Ibrahim ya. Masing-masing kita punya keinginan dan harapan ya. Ada yang berharap kapan bisa menikah. Ada yang berharap kapan bisa punya pekerjaan. Ada yang berharap kapan bisa punya rumah. Ada yang ingin kapan bisa punya mobil. Dan aneka harapan yang lainnya. Kita meyakini kalau harapan ini terwujud, nampaknya saya akan semakin bahagia. Padahal kita tidak tahu masa depan. Sehingga bisa jadi ketika harapan itu diwujudkan, ternyata realita yang ada sebaliknya. Kita tidak lebih bahagia dibandingkan sebelum harapan itu diwujudkan. Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau lama sekali punya harapan untuk bisa memiliki anak. Sampai beliau punya anak pertama namanya siapa? Ismail atau Ishak? Siapa? Anak pertama Ismail. Anak kedua Ishak, selisihnya 13 tahun. Di usia berapa Ibrahim punya anak pertama yang bernama Ismail? Di usia menurut Ibnu Katsir 86 tahun. Menurut sebagian riwayat dari Ibnu Katsir di usia 86 tahun. Sekian puluh tahun menikah tidak punya anak. Dan selalu berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah untukku anak yang soleh. Beliau sering berharap kepada Allah seperti itu. Begitu beliau punya anak Ismail, ternyata Allah kasih ujian yang jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Anak Ismail lahir, masih bayi merah, diperintahkan, kamu harus berpisah dengan anakmu, taruh dia di sebuah lembah tanpa kehidupan. Tega enggak? Anak yang selama ini beliau harapkan, beliau idam-idamkan, tiba-tiba diperintahkan oleh Allah, pisahkan kamu dengan anakmu, ditaruhlah di kota Mekah. Lembah tanpa kehidupan. Tapi Ibrahim mengikuti perintah itu. Ismail diantar ke sana. Ya tentu dengan perasaan yang sangat sedih. Untuk membuktikan mana yang lebih kamu cintai, Allah ataukah anakmu. Ibrahim berhasil sukses dengan ujian itu. Ismail ditaruh di kota Mekah, ditinggal sama Ibrahim. Setelah Ismail beranjak besar, Allah perintahkan untuk apa? Disembelih. Yang selama ini diharapkan bisa membersamai anaknya, tiba-tiba turun wahyu, sembelih anakmu. Wah, lebih berat lagi Pak. Itu ujian yang dihadapi Ibrahim, ujian untuk menjalankan perintah Allah. Untuk melihat apakah kamu lebih cinta Allah ataukah cinta sama anakmu. Kita tidak mungkin dikasih ujian dalam bentuk perintah, karena kita bukan nabi. Tapi kita dikasih ujian dalam bentuk takdir. Anda berharap kapan bisa menikah, akhirnya Anda dikasih oleh Allah kesempatan untuk menikah. Selesai nikah, banyak sekali ujian-ujian, bertubi-tubi. Dulu sebelum menikah, gak sampai seperti ini.
tidak sering menangis, tidak sering sedih. Tapi setelah nikah lebih sering sedih, lebih sering nangis. Isinya tiap hari cuman pusing. Bukannya kebahagiaan yang Anda dapatkan, tapi banyak kesedihan yang Anda dapatkan. Lama nggak punya anak, sampai sekian belas tahun dikasih anak. Belum tentu itu awal kebahagiaan, bisa jadi itu awal kesedihan. Sakit-sakitan, bolak-balik masuk rumah sakit, kegiatan terganggu, sampai akhirnya dia dikeluarkan dari perusahaan karena nggak pernah masuk, nunggui anaknya. Sampai dia punya utang dan seterusnya, aneka ujian yang lainnya. Kita tidak tahu. Makanya dalam masalah ini sebaiknya jangan terlalu memaksa ya. Kita mengalir dengan takdir Allah. Dan silahkan mencari yang terbaik untuk kehidupan kita. Tapi masalah hasil itu tidak perlu terlalu dipaksakan. Seperti apa yang pernah disarankan oleh sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Sudahlah, kalau memang belum jodohnya, santai saja. Insya Allah masih banyak kumbang yang lain, kan gitu ya. Kalaupun kumbang yang ini pergi, masih banyak calon yang lain. Bukan hanya satu lelaki yang belum menikah, masih banyak calon-calon yang lain. Wallahu a'lam. Baik, masih ada waktu, kita selesaikan beberapa pertanyaan di sini. Ustadz mau tanya, ketika ada ikhwan mencat akhwat lewat IG atau WhatsApp, lalu si ikhwan pernah sekali bertemu dengan akhwat. Setelah pertemuan itu, selanjutnya si ikhwan langsung meminang atau mengkhitbah si akhwat kepada keluarganya. Selama proses perkenalan hingga menikah, mereka selalu berkomunikasi lewat DM atau chat. Apakah ini termasuk pacaran syar'i atau terselubung, Ustadz? Mohon beri masukan apabila ada kejadian seperti di atas bagi ikhwan dan akhwat. Ya, itu talbis iblis yang diistilahkan dengan pacaran syar'i. Terus apa lagi? Dan rata-rata kan mereka pakai istilah seperti itu ya. Makanya perkara mubah itu pada asalnya tidak perlu dikasih label syariah. Al-Ustadz Dr. Arifin Badri, beliau itu tidak setuju memberi nama istilah ekonomi syariah. Itu kan padahal salah satu jurusan di UB, ada ya jurusan ekonomi syariah. Beliau nggak setuju. Loh kenapa? Bukankah beliau itu termasuk penggiat dakwah tentang masalah anti riba, anti harta haram dan seterusnya? Karena alasan beliau begini, ekonomi itu kan perkara mubah. Dan pada asalnya perkara mubah itu tidak perlu dikasih label syariah. Makanya kita tidak pernah mengenal ada istilah HP syariah, gelas syariah, meja syariah, tisu islami. Ada nggak? Ada. Bahkan sebaliknya, yang dikasih label syariah itu berawal dari sesuatu yang bermasalah untuk menghilangkan kesan masalahnya. Contoh ya, bank syariah. Kenapa Pak kok dikasih label syariah? Untuk menghilangkan kesan kalau bank itu sumber riba, maka dikasihlah label syariah. Biar orang mau percaya kalau kita ini sudah tidak ada ribanya. Contoh yang lain, hotel syariah. Kenapa dikasih label syariah? Untuk menghilangkan kesan bermasalah. Karena umumnya orang memandang, oh hotel itu tempatnya kayak gitu mas. Kalau nggak dipakai untuk mendem, ya dipakai untuk perbuatan yang nggak karuan. Akhirnya dikasihlah label syariah untuk menghilangkan kesan buruknya dan seterusnya. Makanya biasanya label syariah itu diberikan untuk sesuatu yang awalnya bermasalah. Sehingga nanti kedepannya akan ada diskotik syariah, kafe syariah, tempat karaoke syariah, termasuk pacaran syariah. Ya. Pacaran yang islami itu adalah pacaran setelah akad nikah. Sehingga boleh nggak Ustadz pacaran islami? Oh silahkan, akad nikah dulu, nah, baru boleh ya. Baik.
Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya soal poligami. Menikah yang lebih dari sekali. Apa hukumnya poligami namun yang tidak memenuhi syariat Islam? Seperti mohon maaf, suami ingin mencari istri yang lebih cantik atau bahkan lebih segala-galanya dari istri yang pertama. Sedangkan sang istri adalah istri yang bisa terbilang istri yang solihah dan selalu taat pada suaminya. Apakah suami seperti ini tergoda oleh syahwat wanita di luar dan bagaimana cara menyikapi suami seperti ini? Trims. Apa adanya ya. Jawabannya apa itu? Allah alam Ustaz. Syukron. Syukron. Baik. Ibu nggak usah takut ya, izinkan saja. Saya yakin nggak ada akhwat yang mau. Karena yang dicari kan tadi apa? Lebih dari segala-galanya. Segala-galanya. Yosuke, ya, lulusan kedokteran, anaknya pejabat, anak tunggal, bapak wis arep mati. Pewaris satu-satunya, warisan. Warisannya. Ya. Kemudian cantik, hafidhoh. Saya yakin nggak bakalan ada akhwat yang mau dengan suami ibu. Jadi kalau ibu misalnya suaminya minta mau poligami, ibu kasih kriteria. Saya mau dipoligami asal calon istri kamu adalah 1, hafidhoh, 2, dokter, 3, anaknya pejabat, yang keempat cantik, yang kelima langkai dulu mayat saya. Dengan kriteria yang mustahil dia bakalan nemu. Kriteria yang ke-7 gila. Nah itu. Jangan gitu lah Ma. Saya pengen cari seorang wanita yang gak matre. Baik, banyak yang kayak gitu Pak. Wanita yang gak matre itu gak shopping, gak jalan-jalan, tidak suka keluar rumah, gak ada nafasnya. Baik, masalah poligami memang biasanya hanya menarik dibicarakan, tapi saya yakin sebenarnya banyak lelaki yang belum berani untuk melakukannya, apalagi untuk kualitas orang Indonesia. Sehingga Anda buat santai saja ya. Ada salah satu istri seorang ustadz yang beliau bilang seperti ini. Bukan istri saya ya. Seorang ustadz di Jogja. Termasuk guru saya. Sudahlah, pokoknya saya tawakal kepada Allah. Namanya jodoh ada di tangan Allah. Jadi kalaupun suami saya berharap mau poligami, kalau memang Allah tidak izinkan gak bakalan terjadi. Sehingga beliau santai saja. Betul suaminya poligami. Gak bertahan lama Pak, paling cuma 2-3 bulan ada masalah cerai. Wah, dia makin bahagia. Wah, terbukti kan, kalau memang belum jodohnya gak bakalan terjadi. Sehingga untuk ibu-ibu dalam masalah ini jangan terlalu menghantui diri Anda. Betul kayak gitu ya. Buat santai saja, daripada bingung mikir poligami, mending bingung mikir corona. Agar bisa dilakukan tindakan preventif dan promotif tadi ya. Atau daripada mikir seperti itu, Anda mikir, kenapa saya belum berhasil menghafalkan juz amma, saya belum berhasil menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. Para istri Nabi SAW juga mengalami kekhawatiran yang sama. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan informasi Abu Salamah meninggal dunia, Aisyah itu sudah khawatir. Jangan sampai Nabi SAW ketemu Ummu Salamah. Karena menurut cerita, Ummu Salamah itu cantik sekali. Aisyah juga belum pernah ketemu Ummu Salamah. Kemudian apa kata Aisyah? Ketika saya ketemu Ummu Salamah, saya kaget. Ternyata dia lebih cantik dibandingkan yang saya bayangkan. Sampai dia berharap sekali, jangan sampai Nabi SAW ketemu Ummu Salamah. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan beliau dengan Ummu Salamah. Aisyah cemburu. Apa kata Zainab? Sebenarnya kamu itu lebih cantik dibandingkan Ummu Salamah.
Tapi kenapa kok dia komentar ternyata dia lebih cantik dibandingkan yang saya bayangkan? Itu karena bayang-bayang cemburu. Hingga ketika Nabi SAW punya istri sejumlah 9, Allah Ta'ala turunkan wahyu, sudah nggak boleh nambah lagi. Itu ada di surat Al-Ahzab kalau tidak salah ya. Bunyi ayatnya saya agak lupa. Nanti Anda bisa cari di surat Al-Ahzab. Allah turunkan wahyu, setelah ini kamu sudah nggak boleh nikah lagi. Dalam rangka untuk menenangkan hati para istri Nabi SAW. Dan mereka ini yang jumlahnya 9 menjadi istri terakhir beliau sampai beliau wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian, ini pertanyaannya banyak, tapi waktu juga. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kuis yang akan dipandu oleh Ustadz Amir langsung untuk ikhwan 3, akhwat 2. Jadi 3 orang yang menjawab kuis dari ikhwan dulu, nanti saya tunjuk cepet-cepetan saja Bapak, Ibu ya. Silakan Ustadz, soal nomor 1. Pertanyaan yang pertama untuk ikhwan ya, yang usia 40 tahun belum nikah. Ada? Ada di sini yang 40 tahun belum menikah? 30. Adanya yang 30. Baik, saya turunkan grade-nya 39,5. Tidak ada 30 tahun ke atas yang belum nikah. 30 tahun ke atas yang belum nikah. Khusus ikhwan. Ayo Mas, angkat tangan, jangan malu-malu Mas. Ayo. Sekalian dipromosikan. Ada di sini? Belum ada Ustaz kayaknya. Gak ngaku kayaknya. Gak ngaku ya. Ya. Kayaknya gak ada ya. Alhamdulillah. Berarti Malang termasuk sukses. Sukses. Padahal di Jogja kayak gitu banyak. Banyak ya Ustaz, Masya Allah. Saya ganti pertanyaannya ya. Kalau ibu-ibu boleh gak? Dengan pertanyaan yang sama. Oh ya. Ada umahat yang 40 tahun, umahat belum menikah soalnya. Ada akhwat yang 40 tahun belum menikah? Ada enggak? Dapat buku Kitab Tauhid. Ada? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada ya? Alhamdulillah enggak ada. Atau di chat aja ke nomor saya ini. Mau nomor apa? Center. Ada? 40 tahun belum menikah ada? 30 tahun ke atas? 35? Enggak ada Ustaz. Alhamdulillah, baik. Sukses Malang ya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan rukun nikah. Ikhwan, silakan. Rukun nikah? Kayaknya tadi nggak dibahas ya. Ini boleh nggak ditanyain? Boleh. Boleh aja. Baik. Ya. Sebutkan rukun nikah. 2 saja enggak apa-apa. Silakan. Mana dulu yang angkat tangan? Kayaknya ya, beliau dulu tadi. Lebih duluan angkat tangan. Ya monggo. Atau mau dialihkan ke yang kedua? Monggo. Silakan. 1. Ada calon mempelai. Yang kedua? Ada? Tambahkan 1 lagi. Ada? Ada ijab kabul. Baik, betul ya? Ya, barakallahu fikum. Tolong dikasihkan ya. Baik, pertanyaan kedua Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan macam-macam nador. Nador? Oke, silakan ini dulu yang depan. Nador resmi sama nador ilegal Ustaz. Apa itu nador ilegal? Tanpa sepengetahuan calon mempelai. Masya Allah, barakallahu fikum dapat ya. Nador resmi? Janjian. Baik. Ya, Masya Allah, barakallahu fik. Satu lagi pertanyaan, silakan Ustaz buat ikhwan atau bapak-bapak. Pertanyaannya, sebutkan 1 judul buku fikih. Sebutkan ya, silakan. Fikih sunnah, karya Masya Allah. Syekh Sabik ya, kurang dikasih. Baik. Yang akhwat 3 juga ada kitabnya. Nanti di chat ya, siapa yang masuk chatnya lebih duluan, dia yang dapat hadiah. Baik, pertanyaannya, siapa nama istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Ummul Masakin? Ummul Masakin, silakan di chat. Siapa yang masuk duluan? Sepi Ustaz. Dihitung sampai 10 ya.
1, 10. Enggak ada Ustaz yang jawab. Nggak ada yang masuk? Akhwat ada? Siapa istri Rasul yang bergelar Ummu Masakin? Bukan. Fatimah bukan istri Nabi Akhwat, SAW ya. Akhwat, halo Yang jawab akhwat. ya. Ada? Zainab Ustaz. Zainab ada 2. Zainab. Ada Zainab bintu Jahsh. Ada Zainab binti Huzaimah. Betul sekali. Masya Allah. Dimenangkan oleh 0858. Oh, jangan dilanjutkan. Si. Kok udah dicatat? Tuh sebentar. 158 sekian. Ojo susun saya karo moderator bro ya. Baik. Ada panitia akhwat kan? Ada Ustaz, baik. ada. Tenang, aman. Ya, berikutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya. Sebutkan syarat nikah. Kalau tadi rukun, sekarang syarat. Akhwat. Mampu Ustaz. Hah? Mampu. Bukan. Nah. Syarat akad nikah. Syarat. Apa bedanya rukun dengan syarat dalam pernikahan? Kalau rukun wajib, kalau syarat nggak wajib. Balik dan berakal Ustaz. Balik dan berakal. Bukan. Silakan yang lain. Syarat akad ya, bukan syarat pelaku akad. Siapa? Wali 2 saksi mengumumkan pernikahan. Wali dan 2 saksi itu rukun. Ya, belum ada akhwat yang benar. Mengumumkan pernikahan itu sebagian madhab. Al-ba'ah itu syarat orangnya. Syarat akadnya. Baik, pas ya? Pas kayaknya Ustaz. Pas. Syarat dan rukun bedanya apa? Kalau rukun itu harus ada ketika proses. Kalau syarat sesuatu yang wajib ada tapi tidak harus ada ketika proses. Contohnya mahar. Sehingga boleh nggak mahar tidak dihadirkan ketika akad? Boleh, tapi dia masuk syarat pernikahan. Harus ada ketika pernikahan. Ada yang jawab? Ini ada Ustaz yang belum menikah tapi janda. Akhwat 35 tahun janda. Akhwat 35 tahun. Dikasih hadiah? Oh boleh. Boleh. Oke. Sold out 2 ya. Oke. Satu lagi pertanyaan Ustaz. Baik. Satu lagi. Pertanyaannya. Istri Nabi SAW yang beliau nikahi dalam kondisi masih gadis. Ya, siapa? Istri Aisyah Ustaz. Pertanyaannya. Siapa nama mbahnya Aisyah? Siapa nama mbah dari Ibunda Aisyah? Binti Abi Bakar. Itu ayahnya. Mbahnya. Ada? Mbahnya bukan ayah ya, jangan salah dengar. Mbahnya ibunda dari Aisyah. Uthman Abu Kuhafa, maaf. Betul ya. Benar? Betul. Alhamdulillah ya. Dimenangkan oleh 08775047 sekian. Tayyib ya. Alhamdulillah dapat kitab satu lagi. Ya, tayyib. Jamaah sekalian, alhamdulillah dengan begitu berakhir kajian kita pada siang hari ini. Ini sebelum kita tutup ada pengumuman Ustaz. Silahkan nanti bagi jamaah yang ingin mendaftar kelas intensif. Jadi setelah ini ada kelas intensif, formulirnya di belakang. Kelasnya terbatas, kita sampaikan materi-materi yang akan kita bahas di kelas intensif. Yang pertama,
pilar-pilar pondasi agama dalam rumah tangga, menggapai kolbu semending embun, terus juga siapa aku, siapa kamu, fikih suami dan istri, pernak-pernik rumah tangga, dan parenting. Ini yang akan kita bahas di kelas intensif. Kalau ini kan tabligh akbar. Kelas intensif khusus mereka yang sudah siap untuk ditaarufkan. Jadi nanti mereka memasuki kelas intensif itu dan wajib ikut berdaftar. Dan nanti misalnya kalau memang sudah siap menikah, langsung Anis Al-Ghifari Nikah Center memprosesnya. Tentunya di sini salah satunya yang pemprosesnya adalah Syekhuna Al-Ustadz Muhammad Furqan Hafidhullah Ta'ala dan saya dan Pak Agus Junaidi. Itu yang nanti akan memperantarai untuk pernikahannya. Yang sudah nikah boleh ikut nggak kelas? Yang sudah nikah boleh ikut lagi. Ini belum dirapatkan Ustaz. Gitu. Belum dirapatkan Ustaz ini ya. Baik, jadi sekali lagi yang bagi yang mau mendaftar ya, ingin menikah, tadi Ustaz mengatakan sosial Ustaz ya. Kita memfasilitasi Anis Al-Ghifari Nikah Center. Silakan nanti menghubungi panitia yang ada banner Anis di belakang. Silakan nanti mengisi dan sekaligus mendaftar, dan dia harus mengikuti kelas intensif tersebut. Yang tadi materi-materi yang sudah kita sampaikan. Saya kira itu dari saya. Setelah ini saya serahkan kembali kepada MC. Kita tutup majelis kita ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.